Selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan, Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap teman-teman Bible and Coffee. Dan sepanjang hari ini kita akan memulai kembali merenungkan firman Tuhan kita untuk kita melakukan segala sesuatu di sepanjang hari ini. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya akan membagikan sebagian daripada firman Tuhan. Izinkan saya memberkati setiap umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan berada. Kerinduan saya satu, kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya Alkitab jelas katakan, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Bukan cuma sekedar itu, kita perlu penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang kita buat di hari ini, apapun yang kita kerjakan di hari ini, kita percaya bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami berterima kasih karena sepanjang malam Tuhan pelihara kami, Tuhan tolong kami untuk kami dapat melalui hari ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan sebelum kami memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kami minta firman-Mu meneguhkan hati kami, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menuntun kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami membuka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Saya percaya setiap kita sudah tahu betul tentang ayat ini. Filipi 4 ayat 13. Perhatikan saudaraku, Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Filipi, segala perkara, apapun itu, apapun yang kau hadapi, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun pergumulanmu, apapun doa-doa yang hari-hari ini kau sedang nanti-nantikan, Alkitab jelas ingatkan buat setiap kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi izinkan saya mengingatkan hal ini saudara, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak dapat kita tanggung. Saya ulangi sekali lagi, dalam mengiring Tuhan betul ada masalah, dalam mengiring Tuhan betul ada penderitaan. Karena Yesus bilang, barang siapa mengikut aku ya harus sangkal dirinya, dia harus pikul salibnya. Dan terkadang salib yang kita pikul sedang dikasih dalam Tuhan, itulah yang menjadi perkara-perkara yang Alkitab katakan segala perkara dapat kutanggung. Jadi sebenarnya yang iblis sedang mainkan, iblis sedang perankan adalah membuat kita terintimidasi sehingga kita bilang, saya udah capek pendeta, saya udah gak sanggup lagi, saya udah gak kuat lagi nanganin suami saya udah gak sanggup lagi, saya udah gak kuat lagi menyikapi istri saya yang bentar-bentar cerewet, bentar-bentar marah. Sudah dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang-orang tua bilang sama anaknya, papa udah capek. Ada orang tua bilang sama anaknya, papa udah gak sanggup ngadepin kamu. Ada anak-anak yang bilang, saya udah capek ngeliat rumah tangga papa, mama berantem terus, berkelahi terus. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan pagi hari saya ini mengingatkan buat setiap kita, Rasul Paulus tahu betul rahasia ini, bagaimana dia bisa menyelesaikan pertandingan dalam hidupnya. Karena dia memiliki satu prinsip kebenaran firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung, apapun itu dapat kita tanggung. Sama-sama bilang sama saya, apapun itu. Sama-sama bilang sama saya, apapun itu dapat saya tanggung. Amin. Engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami tantangan, engkau mengalami doa-doa yang belum dijawab Tuhan, kita dapat menanggungnya. Kenapa? Karena ini jawabannya. Bukan karena kuat gagah hebat kita, bukan karena apa yang bisa kita lakukan, bukan karena kebijaksanaan kita, namun karena di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Jadi kekuatan hidup kita menanggung segala beban, menanggung segala perkara, bukan depend on me, but depend on Christ. Amin saudara. Bukan tergantung kepada berapa banyak kekuatan saya, kemampuan, kapasitas saya. Karena jujur manusia kekuatannya terbatas sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, kita akan bilang, aduh saya capek, saya lelah, saya udah mulai bosan, saya udah mulai gak kuat. Kenapa? Karena kita terbatas. Amin. Karena kita terbatas, makanya kita bisa kuat, kita bisa menanggung segala perkara ketika kita diberikan kekuatan kepada Tuhan. Karena Yesus bilang,
kalimat ajakan ini berlaku buat setiap mereka yang mau datang kepadanya. Mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kekuatan saudara dan saya bukan terletak di dalam diri kita sendiri, tapi kekuatan saudara dan saya terletak dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan buat setiap kita. Amin saudaraku. Sehingga akhirnya pagi hari ini kita mengerti, kalau kita menghadapi badai hidup, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi tantangan, kita pasti akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena bukan pada kita kekuatan kita, namun karena karya Tuhan dalam hidup kita, kekuatan kuasa Allah yang ada dalam hidup kita, yang memampukan kita melalui segala perkara. Aku cakap menanggung segala sesuatunya. Bersama Yesus, aku lebih daripada orang-orang pemenang. Haleluya. Amin saudara. Maka Rasul Paulus juga bilang dalam Filipi 1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Kita harus yakin, kita harus percaya, yaitu Dia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kita yang sudah memulai bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan, maka Dia akan mampukan kita. Bukan karena kita, bukan karena kita, tapi karena kuasa Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam Zakaria 4 ayat 6 jelas Alkitab katakan, bukan karena kamu, Roh Allah bilang, bukan karena kekuatanku, bukan karena hebat manusianya, tapi karena Roh Allah yang berkuasa. Izinkan saya pagi hari ini menyampaikan dengan semangat dan dengan sukacita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita pasti cakap menanggung segala perkara. Kenapa? Karena kita tahu kekuatan kita terbatas. Kita tahu kekuatan kita ada kemampuan yang gak bisa lagi kita keluarkan. Kita tahu ada limit dalam kehidupan kita. Namun kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang masih sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kita masih punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Sehingga akhirnya hari ini kita mengerti, apapun yang Tuhan izinkan, yang perlu kita ingat, yang pertama, segala sesuatunya saya bisa tanggung. Kenapa? Karena Yesus berikan saya kekuatan. Jaminannya jelas. Datang sama Yesus. Ketika Dia datang, ketika kita datang, karena kita percaya, Yesus berkata, mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kita datang. Karena ketika kita datang, kita dapatkan kekuatan. Yang kedua, jangan pernah pakai kekuatan kita. Kenapa? Karena kekuatan kita terbatas. Seringkali kita main perasaan-perasaan kita. Kita main dengan logika kita. Tapi izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup saudara dan saya. Sehingga akhirnya hari ini akan menjadi hari yang dahsyat dan penuh luar kedahsyatan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena bukan karena kita, tapi karena Roh Allah ada dalam hidup kita. Roh Allah lah yang memampukan kita untuk tetap terus bertahan, untuk tetap terus kuat, untuk tetap terus maju. Sehingga tergenapi firman Tuhan, sekalipun saya mencucurkan air mata, namun saya tetap terus mau berjalan maju sambil menabur benih, maka saya akan menang menghadapi segala sesuatunya. Saya akan menuai dengan sorak-sorai, karena saya tahu bersama dengan Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Mungkin di antara saudara hari-hari ini sudah mulai lelah. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari sudah mulai jenuh, sudah mulai capek. Izinkan saya mengingatkan hal ini. Harusnya ketika kita sudah mulai masuk dalam tahap-tahap seperti itu, datang sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang baru. Dia akan memberikan yang terbaru. Dia akan memberikan yang baru. Dia akan selalu memberikan yang baru. Sehingga akhirnya tidak ada limit keterbatasan dalam hidup kita. Karena kita tahu bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Segala perkara dapat ku atasi, dapat ku hadapi, dapat ku taklukkan bersama Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam hidup. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami diajarkan kembali, kami diingatkan kembali bahwa segala perkara apapun itu yang ada di hadapan kami percaya kami dapat menanggungnya karena kami tahu bukan karena kuat hebat gagah kami, tapi karena Roh Allah yang memampukan kami, yang memberikan kami kekuatan dalam menghadapi segala sesuatu. Karena itu pagi hari ini ya Bapak, Hamba berdoa buat setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada yang menyaksikan renungan pagi hari ini, beri kekuatan, beri semangat, beri kemampuan untuk menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami percaya Yesus dalam kami lebih besar dari apapun juga yang ada di luar kami.
Kami percaya bersama Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Kita pasti bisa menanggung segala perkara karena Yesus, bukan karena kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.